Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya Bapak Ibu diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga apapun yang dikerjakan, ya dibuat Tuhan berhasil dan menjadi berkat yang besar bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, dan juga bagi orang-orang lain. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang murtadin yang berasal dari Minangkabau, ya, dari Sumatera Barat, yang bernama Pak Ahmad Fauzan. Ya, beliau orang awak yang sangat anti-Kristus, garis keras yang anti-Kristusnya sungguh-sungguh kuat sekali, ya. Bisa dibilang anti-Kristus tulen. Nah, beliau ini mengalami suatu kehidupan yang bergejolak ketika menikahi seorang istri yang berasal dari Kristen, ya, tetapi ketika menikah istrinya diminta untuk menjadi mualaf dan anak-anaknya dilarang untuk pergi beribadah ke gereja karena dari keluarga istrinya sering pergi ibadah dan suka mengajak-ajak anaknya untuk beribadah ke gereja. Dia berkata, apabila anaknya ke gereja, dia akan menghabisi mereka semua. Wow, mengerikan, sangat 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 keras dan menakutkan. Nah, tetapi bagaimana beliau bisa bertobat dan lahir baru itu dimulai ketika tiba-tiba beliau merasa depresi, stres, memikirkan tentang Isa Al-Masih, ya. Beliau gelisah, beliau tidak bisa makan, tidak bisa tidur, hidupnya tidak enak, tidak nyaman, tidak bahagia. Karena entah bagaimana beliau begitu terbeban pikirnya tentang Isa Al-Masih ini. Tetapi Tuhan menyelamatkannya ketika beliau menanyakan tentang Isa Al-Masih ini kepada seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Dan situlah beliau mengalami sebuah hidayah, pencerahan di dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Kami berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau. Ayah saya seorang tentara. Dan kami tinggal di satu daerah. Dari kecil kami tinggal di asrama. Karena ayah saya seorang tentara, didikan terhadap anak-anaknya sangat keras. Ayah saya juga seorang yang taat kepada agama. Dan dia selalu melakukan sholat 5 waktu, puasa, dan lain-lain. Dia lakukan tepat pada waktunya. Dan sebagai anak-anaknya kami juga dididik untuk dapat melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kepercayaan kami. Dari kecil kami dididik untuk menjalankan apa yang diwajibkan oleh agama, seperti misalnya puasa, sholat, bahkan untuk mengaji kami didatangkan guru untuk belajar kami mengaji di rumah. Kami dididik untuk taat di dalam belajar agama yang kami yakini. Sampai tahun 79 ketika saya tamat SMP, ayah saya pensiun dari tentara dan kami keluar dari asrama, pindah ke kontrak rumah di luar dari asrama. Kami tinggal di daerah pasar yang di sana ada gereja yang dekat sana. Dan dari kecil saya sangat benci sebenarnya dengan orang Kristen. Nah, ketika saya tinggal di daerah tersebut, kami sering mengganggu mereka ketika mereka pulang dari persekutuan. Dan setiap kali kami mengganggu mereka, mereka tidak pernah membalas. Bahkan mereka mendiamkan apa yang kami lakukan terhadap mereka. Saya juga ingin menjelaskan bahwa saya mempunyai saudara. Saya bersaudara ada 7 orang, 5 perempuan, 2 laki-laki. Dan kebetulan saya anak tertua di laki-laki tersebut. Setelah tamat SMA,
ketika kami keluar dari asrama, dia tinggal di daerah tersebut. Singkat cerita, ketika tahun 93, 92, saya berkenalan dengan seorang perempuan. Perempuan tersebut berasal dari Medan, Sumatera Utara, orang Batak. Dan tahun 93 ketika kami mau menikah, saya bilang dengan dia, kalau dia mau menjadi istri saya, dia harus ikut dengan kepercayaan saya. Dan dia mau, akhirnya kami menikah. Tapi orang tuanya tidak menyetujui ketika kami menikah. Dan ketika kami menikah, orang tuanya tidak hadir di dalam pernikahan kami tersebut. 1 tahun setelah itu kami mempunyai seorang anak. Dan ketika saya tidak berada di rumah, mertua saya rupanya sering datang ke rumah. Mungkin dia rindu atau ingin melihat cucunya. Tapi itu pun dia datang ketika saya tidak ada di rumah. Dan istri saya bilang kepada saya, kalau orang tuanya tadi ada datang ke rumah. Seharusnya saya bangga ketika mereka mau datang ke rumah. Tetapi ada satu hal yang mengganjal di pikiran saya. Yaitu ketika orang tuanya sering datang ke rumah, saya takut. Apabila nantinya anaknya akan diajaknya kembali untuk ke kepercayaan dia. Sedangkan setelah menikah, saya selalu mengajari istri saya untuk melakukan hal-hal apa yang diperintahkan di dalam agama yang saya anut pada waktu itu. Dan akhirnya istri saya sering datang ke rumah mertua saya. Dan setiap kali dia datang ke rumah mertua saya, itu saya selalu ikuti. Saya takut apabila nantinya dia datang ke rumah mertua saya tersebut, dia diberi makan apa yang dilarang oleh agama saya. Dan setiap kali saya datang, kebetulan dia sedang makan, itu saya periksa semua. Sampai ke dapur, ke belakang-belakang itu saya periksa. Tapi apa yang saya takutkan, apa yang saya cemaskan, itu tidak terjadi. Saya tidak menemukan apa yang menjadi ketakutan saya pada waktu itu. Dan ketika umur anak saya berumur 3 tahun, tanpa sepengetahuan saya, anak saya dibawa oleh tantenya ke gereja. Dan malamnya anak saya bercerita kepada saya, kalau tadi dia dibawa oleh tante ke gereja. Dia bilang dengan saya, "Pak, tadi saya dibawa tante ke gereja." Dan ketika mendengar hal ini, saya sangat marah, saya sangat kecewa dengan istri saya. Kok berani-beraninya mereka membawa anak saya ke gereja, dan kok istri saya diam aja ketika anak saya dibawa ke gereja. Rupanya istri saya nggak tahu kalau anak saya tersebut dibawa ke gereja. Akhirnya saya panggil istri saya, anak saya bilang kepada mereka, jangan sekali-sekali lagi coba-coba kamu bawa anak saya ke gereja. Kalau masih terjadi, kamu jangan kecil hati, anak ini akan saya gantung. Karena saya berpikir, biarlah saya nggak punya anak yang nggak seiman dengan saya. Karena saking bencinya saya dengan orang Kristen itu. Setahun kemudian setelah peristiwa tersebut, tantenya memang nggak berani lagi membawa anak saya ke gereja. Bahkan ke rumah saya pun, setiap kali dia datang, tantenya datang, itu pun saya nggak ada di rumah. Setahun kemudian, datanglah tante dari istri saya, dari Bandung pada waktu itu. Dan kebetulan, tantenya ini seorang hamba Tuhan. Dan beberapa kali saya dipanggil untuk datang menemui beliau. Tetapi saya tidak mau, karena saya berpikir begini.
ketika saya bertemu, pasti saya akan dikhotbahi, pasti saya akan diceramai, pasti saya akan diajak untuk mengikut ajaran mereka. Jadi dari datang ke daerah saya, dari Bandung ke daerah saya, sampai dia pulang lagi ke Bandung, itu saya nggak ketemu dengan tantenya itu. 3 bulan setelah tantenya pulang ke Bandung, itu ada satu perasaan di dalam kehidupan saya, di dalam pikiran saya. 1 bulan lamanya. Tiba-tiba di dalam hati saya ingin mengenal siapa itu Isa Al-Masih. Siapa itu Yesus. Jadi dalam 1 bulan itu, pikiran gak enak, makan gak enak, tidur gak bisa. Mau cerita saya malu dengan istri saya kan, karena kekerasan hati saya, kebencian saya terhadap Kristen, maka saya malu untuk menanyakan kepada istri saya. Setelah 1 bulan lebih, karena tidak tahan lagi hati saya, tidak tahan lagi perasaan saya panggil istri saya bilang, kok begini perasaan saya kan? Dalam 1 bulan ini, perasaan saya nggak enak. Tidur nggak tenang, makan nggak enak. Tiba-tiba di dalam hati saya ingin mengenal siapa itu Isa Al-Masih. Istri saya kaget. Kok begitu dia pikirkan? Nah, kebetulan di dekat rumah kami itu ada seorang Kristen. Dan kami datang ke rumah mereka, dan saya menceritakan apa yang menjadi unek-unek di dalam hati saya, menjadi kegelisahan di dalam hati saya. Kemudian saya diajak ke gereja menemui seorang hamba Tuhan. Nah, di dalam gereja tersebut saya dijelaskan siapa itu Yesus, siapa itu Isa Al-Masih. Dan puji Tuhan, saya bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Dan ketika saya menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, istri saya baru bercerita bahwa ketika saya dipanggil oleh tantenya untuk bertemu dengan beliau waktu dia ke daerah saya, tantenya bilang, gak apa-apa dia gak ketemu dengan saya, yang jelas kita doakan, dan saya percaya, kata tantenya, dia pasti akan dipanggil oleh Tuhan, ikut kepada Tuhan Yesus. Saya baru tahu hal ini setelah saya percaya kepada Yesus. Dan ketika saya sudah percaya kepada Yesus, di tahun 1998, itu puasa hari raya pada waktu itu jatuh pada bulan 2. Saya percaya kepada Yesus bulan 10. Dan bulan 12, puji Tuhan, dalam 1 tahun itu saya mengikuti 2 hari kebesaran, yaitu Idul Fitri dan Hari Natal. Idul Fitri saya ikuti ketika saya belum percaya Yesus, tapi dalam tahun itu juga saya percaya Yesus, saya ikut Natal. Ketika saya percaya kepada Yesus, banyak hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan saya. Secara khusus dalam pekerjaan, saya dipecat, saya kehilangan pekerjaan saya, karena tempat saya bekerja adalah seorang haji. Dan dia mengetahui dari teman saya kalau saya sudah mengikuti ajaran Kristen. Akhirnya saya diberhentikan dan bekerja, dan saya tidak punya pekerjaan. Dan yang lebih dari itu, di dalam saya mengikuti Yesus, rumah saya 2 kali kebongkaran kemalingan.
Tapi saya bilang dengan istri saya, apa yang hilang pada saat ini, apa yang hilang, mungkin Tuhan Yesus ingin membersihkan apa yang kami miliki, itu mungkin kami membelinya dengan jalan yang tidak baik, dengan uang yang tidak baik. Dan saya bilang dengan istri saya, percayalah apa yang Tuhan ambil pada hari ini, pasti Tuhan akan ganti. Dan puji Tuhan beberapa bulan kemudian betul terjadi apa yang saya pikirkan pada waktu itu, apa yang hilang itu memang betul-betul diganti oleh Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda. Nah, sebelumnya ketika saya kehilangan pekerjaan, otomatis saya tidak ada uang. Jadi dari rumah ke gereja itu setiap minggu, itu saya jalan kaki dengan istri saya ke gereja. Jarak antara rumah ke gereja itu 2-3 kilometer. Jadi kami jalan kaki, dan karena setiap hari Minggu kami berpakaian rapi, tetangga-tetangga sering bilang, mau kemana? Saya bilang undangan. Kok setiap minggu undangan? Tapi dalam hati saya undangan Tuhan Yesus. Mereka belum tahu kalau saya sudah tidak seiman lagi dengan mereka. Mereka baru tahu ketika hari Natal, saya ikut merayakan hari Natal, mereka baru kaget. Kok seperti ini, dia bilang kan. Di tahun yang sama, saya merayakan Idul Fitri, di tahun yang sama juga saya merayakan hari Natal. Nah, dalam perayaan Natal tersebut, itu kue pun kami tidak punya apa-apa. Itu saya diberi oleh seorang hamba Tuhan yang datang ke rumah yang memberikan, ini ada berkat, dia bilang kan. Nah, itulah yang untuk menjamu saudara-saudara, teman-teman yang datang ke rumah. Saudara-saudara yang dekat rumah, maksud saya, dan saudara-saudara seiman yang datang, itulah untuk menjamu mereka. Karena saya untuk membeli pun saya tidak punya uang. Dan lagi hal yang saya takutkan pada waktu itu ialah, pertama orang tua saya. Ketika mereka tahu bahwa saya Kristen, mereka semua menjauh. Saudara-saudara saya, orang tua saya. Pada suatu kali, tanpa sengaja saya bertemu dengan bapak di pasar. Dan dia langsung bilang dengan saya kan, di tengah-tengah pasar, di tengah-tengah keramaian. "Hei, kafir," dia bilang kan. "Ini orang kafir ini," katanya. Tapi saya diam, karena yang bilang itu bapak kan, saya bilang. Saya diam, saya langsung pergi. Saya nggak mau melawan karena saya tahu dia orang tua, dan saya harus menghormati orang tua saya. Walaupun saya sedikit nggak enak dibilang itu kan, tapi saya tetap pergi dari sana. Selanjutnya, ketika tak lama sesudah itu, orang tua saya menderita sakit. Dan tiba-tiba saya dijemput oleh seorang sepupu saya. Dia bilang kalau bapak masuk rumah sakit. Mungkin kamu yang ditunggu bapak sekarang, dia bilang kan. Akhirnya saya datang ke rumah sakit. Tapi di dalam saya datang ke rumah sakit memang ada ketakutan. Karena di sana sudah berkumpul saudara-saudara saya, keluarga sudah berkumpul di sana. Tapi saya bukan memikirkan itu, saya memikirkan orang tua. Saya tetap masuk. Saya pegang tangan orang tua, saya berdoa di dalam hati. Setelah selesai berdoa, saya diusir langsung keluar. Dan sorenya orang tua saya meninggal. Dan saya diberitahu oleh sepupu saya tersebut, kalau acara pemakaman besok saya nggak boleh datang, saya nggak boleh hadir. Kalau mau datang pun harus jauh-jauh, dia bilang. Saya terima itu. Saya menerima apapun risiko yang mereka
berikan kepada saya, yang jelas saya tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Dan saya bersyukur, puji Tuhan, ketika saya mengikuti Yesus Kristus, banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Secara khusus untuk kehidupan kami pribadi, kami merasa sungguh-sungguh diberkati ketika kami percaya kepada Yesus. Dari kehidupan anak-anak, dari kehidupan kami sungguh diberkati. Dan satu hal yang saya jelaskan kepada anak-anak saya, agar mereka nantinya jika mereka ingin memilih pasangan, pilihlah pasangan yang seiman. Dan saya sangat melarang anak saya berteman atau berpacaran dengan yang tidak seiman, siapapun dia, tapi saya tetap menginginkan yang seiman. Saya tidak peduli apakah pekerjaannya apa, yang jelas seiman. Karena saya bilang dengan anak saya, Bapak dari sana dulu nak, jangan sampai kamu kembali ke sana. Nah, ketika kami mengalami pergumulan, bahkan istri saya yang bilang kepada saya, Bang, kalau begini lebih baik kita kembali lagi ke Islam. Kenapa? Barang-barang hilang, pekerjaan hilang. Dia yang tidak sanggup. Tetapi saya bilang kepada istri saya, sekali saya melangkah, saya tidak akan mundur. Tapi jangan coba-coba kamu pergi ke dukun apa kemana untuk meminta, untuk melihat di mana barang yang hilang, mengapa sampai terjadi begini. Itu yang saya larang. Kita percaya bahwa Yesus akan menolong kita. Yesus akan memberikan jalan keluar bagi kita, agar kita boleh dimampukan di dalam kehidupan kita. Dan saya terberkati di tahun 2013, saya mengalami serangan jantung. Dan pada waktu itu dokter bilang, kalau saya mau hidup harus dipasang 2 ring. Dan saya bilang berapa biayanya? Dokter bilang 1 ring pada waktu itu 40 juta. Dan 2 ring 80 juta. Karena kami tidak punya uang pada waktu itu. Dan saya tidak memasang ring tersebut. Kalau memang Tuhan Yesus memanggil, ya saya terima, saya bilang begitu. Puji Tuhan sampai saat ini Tuhan Yesus tetap menolong. Tahun 2017 kembali saya mendapat serangan jantung yang kedua. Pembengkakan jantung pada waktu itu. Dan saya bilang bagaimana kalau dipasang ring? Gak bisa lagi Pak dipasang ring. Bisanya hanya bypass. Itu pun gak di sini di Jakarta. Dan juga biayanya sangat mahal. Jadi saya bilang, biarlah kalau begitu nggak usah. Kalau tidak, Bapak tunggu-tunggu aja, tinggal bawa senang-senang aja Pak, dia bilang kan. Tapi saya ambil positifnya aja, maksudnya senang-senang. Di dalam ajaran kita kan dikatakan begini, hati yang gembira adalah obat. Itu yang saya ambil. Dan puji Tuhan, sampai saat ini juga saya masih selamat dan masih berdiri di sini. Pada bulan ini, tahun ini, di bulan 7 kemarin, saya menderita stroke ringan karena ada penyempitan di otak bagian kiri. Kaki dan tangan sebelah kanan saya sudah mulai lemah. Dan saya berobat ke satu rumah sakit. Kami berdoa dengan istri dan anak-anak, puji Tuhan, saya juga tidak mengalami stroke. Dan bulan 9, saya kembali masuk rumah sakit. Karena dari hasil CT scan itu terlihat ada batu dan juga ginjal bagian kiri saya, bagian kanan, itu sudah membesar 3 kali lebih besar dari bagian kiri.
dan saya harus menjalani operasi. Tanggal 21 bulan 9 kemarin saya menjalani operasi, tetapi operasinya tidak berhasil melalui laser karena batu tersebut sudah keras. Dan dokter menyarankan agar saya pulang lagi ke Curup. Beberapa hari kemudian saya disarankan untuk kontrol. Dan ketika kontrol, dokter bilang, ada kabar gembira, Pak. Saya bilang, ada apa? Jantung Bapak sekarang sudah ginjal Bapak sekarang sudah membaik. Sudah mengecil. Hampir sama dengan yang bagian kiri, Pak, katanya. Puji Tuhan, luar biasa saya pikirkan. Padahal saya nggak apa-apa, itu operasi pun nggak berhasil pada waktu itu. Cuma kami berdoa, anak, istri, kami berdoa agar kiranya Tuhan menolong, Tuhan memulihkan sakit penyakit yang saya alami pada waktu itu. Dan saya pada kesempatan ini saya di dalam memberikan kesaksian ini, saya hanya menginginkan biarlah melalui kesaksian saya pada malam hari ini akan menjadi kekuatan baru bagi saudara-saudara, baik orang yang percaya maupun yang belum percaya. Biarlah hanya Tuhan Yesus saja, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita. Karena hanya Dialah jalan keselamatan, jalan kehidupan kekal, agar kiranya kita memperoleh tempat yang terbaik di surganya nanti. Terima kasih, dan waktu dan sempat saya persilakan kepada Bapak Yusuf kembali. Oke, puji Tuhan Pak, begitu luar biasa Bapak mengalami kuasa Tuhan pada waktu itu, sehingga kuasa yang begitu besar membuat Bapak yang tadinya anti kepada Tuhan Yesus, tapi bisa berubah dan bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, sebelum kita berdiskusi dengan teman-teman, saya mau bertanya sedikit kepada Pak Fauzan. Ya. Pada waktu itu, setelah Bapak mengalami kegelisahan, mengalami depresi pada waktu itu karena ingin mengetahui siapa sebetulnya Isa Al-Masih. Nah, Bapak kan dibawa ketemu seorang pendeta, seorang pendeta. Pada waktu bertemu seorang pendeta, apa yang dijelaskan pendeta kepada Bapak pada waktu itu? Banyak hal yang dijelaskan, Pak. Tapi yang jelas, saya ingat, kita harus bersyukur, dia bilang kan. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku terlebih dahulu yang memilih kamu, dia bilang kan. Puji Tuhan, saya bersyukur, Pak, karena Tuhan memilih saya untuk saya boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Iya. Bapak ada ditunjukin ayat-ayat Alkitab untuk peneguhan pada waktu itu? Banyak, Pak. Tapi banyak. Untuk meneguhkan iman Bapak? Maksudnya? Pada waktu itu pendeta ada membukakan ayat-ayat firman Tuhan kepada Bapak? Banyak, Pak. Tapi banyak yang saya lupa, Pak. Pada waktu itu kan sudah berapa tahun yang lalu, Pak. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Cuman pengen tahu aja kronologis ceritanya. Nah, berapa kali Bapak ketemu pendeta sehingga Bapak bisa langsung percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Berapa kali Bapak ketemu pendeta pada waktu itu? 3 kali, Pak. 3 kali kami bertemu, dia menjelaskan. Dia menjelaskan siapa itu Yesus. Yang jelas saya lupa, yang jelas saya bisa percaya kepada Yesus pada waktu itu, Pak. Ya, jadi pada waktu pertemuan yang keberapa Bapak menjadi percaya? Apa pertama, kedua, atau yang ketiga? Yang terakhir, Pak. Kan Bapak dibawa ketemu pendeta kurang yang terakhir.
dari awal saya mulai kegelisahan ini Pak, saya mulai percaya Pak, tapi yang saya mantapkan yang terakhir itu Pak. Nah, setelah Bapak mantapkan yang terakhir bahwa Bapak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, apa yang terjadi dengan Bapak? Bapak punya kegelisahan itu hilang apa bagaimana, Kegelisahan Pak? betul-betul hilang Pak. Betul-betul hilang ketika saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kegelisahan di hati saya hilang dan saya baru mengetahui sekarang setelah saya percaya Yesus bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus, Pak. Yang bisa menggelisahkan hati, yang membolak-balik hati kita, yang menggelisahkan hati kita, Pak. Saya baru tahu ketika saya setelah percaya kepada Tuhan. Ya, menginsafkan. Betul. Itu tertulis di dalam Yohanes. Apabila Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan kita dari dunia dan akan dosa-dosa. Ya, oke. Jadi pada waktu Bapak kegelisahan hilang, tidur langsung enak ya, Pak? Enak, makan enak pada waktu itu. Plong, tidak ada beban lagi di hati saya karena saya begitu percayanya, Pak. Ya, luar biasa ya. Ya, jadi teman-teman, ini adalah suatu kisah yang luar biasa bagaimana firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Iya. Ya. Jadi setiap narasumber, apa yang dialami itu kejadiannya beda-beda, tidak sama. Tapi semua berpulang kepada Roh Kudus itu sendiri, karena Roh Kudus kan tidak bisa dibatasi. Jadi Pak Fauzan ini tadinya memang bersikeras, punya prinsip, punya pendirian yang kuat terhadap sebuah kepercayaan. Tapi pada waktu Roh Kudus bekerja, pada waktu Roh Kudus menjamah beliau, semua pertahanan iman itu rontok. Itu menjadi hilang dengan sendirinya karena kekuatan Roh Kudus jauh lebih kuat daripada kekuatan pertahanan iman yang dimiliki oleh seorang manusia. Betul, Pak. Ini yang terjadi kepada Pak Fauzan. Bahkan saya tidak. Dan begitu luar biasa ya saya. Ya, gimana Pak? Bahkan saya tidak takut lagi, Pak. Bahkan saya tidak apa, Pak? Tidak takut lagi dengan tetangga, dengan orang tua, mau ngapain mereka, takut lagi. Karena saya betul-betul percaya bahwa Yesus adalah. Artinya begini, Pak. Saya tidak nyumput-nyumput lagi ketika saya percaya Yesus. Saya bilang saya orang Kristen. Dan saya bikin persekutuan di rumah setelah saya percaya Yesus. Tetangga pada kaget pada waktu itu kok tiba bikin persekutuan Pak, di rumah. Ya, berarti langsung ya Pak, spontanitas ya Bapak punya langkah iman itu. Spontanitas. Iya, karena saya percaya, maka saya nggak takut-takut lagi dengan orang tua pun saya nggak takut, dengan saudara walaupun mereka menjauhi saya, walaupun mereka membuang saya. Tapi ada banyak saudara-saudara saya yang percaya, yang seiman, yang mau menerima saya, merangkul saya, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Jadi itulah memang Yesus, ya. Iya. Itu konsekuensi ya, Pak. Begitu secara jasmani konsekuensi yang istilahnya tidak mengenakan ya. Bapak pada waktu itu dibuang keluarga, mungkin juga harta warisan juga mungkin tidak diberikan kepada Bapak kali ya? Saya nggak mikirkan harta warisan, Pak, karena pemikiran saya lebih baik hasil keringat saya sendiri, walaupun sedikit itu yang saya banggakan, Pak. Saya nggak butuh harta warisan. Walaupun ada harta warisan dari orang tua, saya nggak mau itu, Pak. Oh ya. Jadi Bapak dicoret dari daftar keluarga ya, Pak? Nggak harta. Dicoret dari daftar keluarga. Bahkan sampai sekarang pun saudara-saudara saya, apalagi pertama saya percaya Yesus, itu ketika bertemu dia langsung meludah itu depan saya itu, Pak. Iya. Luar biasa ya. Itulah salib yang. Saya peduli. Iya. Padahal kami 7 bersaudara itu tinggal di satu daerah yang sama. Bukannya jauh, tapi berdekatan rumah kami itu. Bahkan dari teman sering ngomongin kamu, adik kamu apa itu saudara kamu sering bilangin kamu, tapi saya nggak peduli, Pak. Iya. Jadi iman Bapak sudah mantap ya, begitu Bapak percaya apa yang disampaikan oleh Pak
oleh pendeta dan Roh Kudus bekerja di dalam hati Bapak ya. Iya. Ya, ya, luar biasa. Jadi itulah teman-teman, setiap narasumber yang kami hadirkan berbeda-beda cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka, membuat mereka percaya dan membuat mereka bisa beriman kepada Tuhan Yesus. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat Pak Fausan ini lewat kegelisahan, hanya lewat doa seorang hamba Tuhan, seorang penginjil. Pada waktu itu terjadi kegelisahan yang membuat tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Akhirnya karena mengalami situasi yang begitu menekan, sehingga beliau tiba-tiba ingin tahu siapa sih sebetulnya Tuhan Yesus itu. Ya, jadi berbeda-beda teman-teman ya. Jadi kita di dalam memahami, saya sedikit perlu tambahkan supaya kita menjadi jelas, cara kerja Tuhan itu berbeda-beda di setiap orang. Dan juga ada yang mendapat penglihatan secara langsung, ada juga yang mendapatkan suara secara audible, ada juga hanya melalui perkataan seorang anak kecil, ada juga macam-macam ya. Ada juga yang pada saat habis ngaji terus tiba-tiba dia menjadi murtad, percaya kepada Tuhan Yesus karena kegelisahan dengan apa yang dia pelajari ya. Jadi macam-macam, jadi tidak bisa disamakan ya. Dan inilah merupakan kekayaan Tuhan, inilah merupakan kuasa Tuhan. Karena kalau sama semua kesaksiannya, itu berarti rekayasa ya. Itu pasti orang sudah bilang, wah berarti sudah diatur. Kan sama lagi kesaksiannya. Berjumpa di restoran kan dengan Tuhan Yesus, ini tidak sama. Beda-beda cara Tuhan ya. Ada cuma lewat mimpi. Kemarin cuma lewat mimpi seorang kiai muda tiba-tiba bisa percaya Tuhan Yesus. Nah, ada juga yang sanksi, kenapa begitu mudah percaya Tuhan Yesus. Saya ingin beritahu kepada kita, teman-teman, supaya kita ini berpikiran luas, berpikiran maju ya, khususnya umat Tuhan, orang-orang Kristen. Tolong perhatikan baik-baik. Setiap orang punya tanah hati itu beda-beda. Sensitivitas terhadap Tuhan itu beda-beda. Kita perhatikan di dalam satu gereja, ya, mereka mendengar khotbah yang sama, ruangan yang sama, firman yang sama, ayat-ayat yang sama, tapi responnya kan beda-beda. Ada yang orang begitu sensitif, begitu respon, begitu dia dengar firman Tuhan itu meresap sampai ke ubun-ubun, meresap sampai ke rohnya, karena dia begitu terjamah, firman begitu meresap di dalam hidupnya, akhirnya dia memutuskan untuk jadi hamba Tuhan, jadi pendeta juga. Kan beda-beda. Ada orang yang dengar firman Tuhan masuk di kiri, keluar kanan, ya. Ada juga yang seperti itu. Ada juga malah yang masuk di kiri, keluar dari lubang hidung. Ini kan aneh-aneh. Setiap orang itu kan beda-beda. Jadi teman-teman tolong bisa memahami cara kerja Tuhan dan sensitivitas setiap orang itu berbeda-beda. Respon setiap orang itu beda-beda. Jadi kita jangan fokus di kok ada yang begitu muda, kok ini cuma gelisah-gelisah kok bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah kuasa Roh Kudus. Ya, begitu luar biasa, begitu dahsyatnya Tuhan Yesus. Yang kita harus lihat itu kapasitas, kemampuan Roh Kudus bisa mengubahkan, menghancurkan batu-batu yang hati manusia yang seperti batu kerasnya itu bisa luluh pada saat Roh Kudus masuk di dalam kehidupannya. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan sedikit supaya ya kita menjadi kaya di dalam memahami daripada kesaksian-kesaksian narasumber ya, supaya kita tidak artinya muncul dengan dugaan-dugaan atau mungkin ada sanksi-sanksi sedikit. Nggak apa-apa, itu juga memang hal-hal wajar. Tapi saya perlu tambahkan supaya kita lebih kaya di dalam memahami, oh cara kerja Tuhan itu beda-beda. Ada orang yang dengan mudah begitu cepat percaya kepada Tuhan Yesus ya. Ada orang yang sudah bolak-balik ketemu Tuhan Yesus, berjumpa, masih ragu-ragu dia. Ada juga orang seperti itu. Selamat malam Pak Pastor Yusuf, Shalom. Selamat malam Pak, Shalom. Shalom Pak Fausan. Salam, selamat malam Pak. Selamat malam. Iya Pak Pastor, kalau kita yakin, ya kita sangat yakin akan kuasa Tuhan. Jadi mau apapun ceritanya mereka, 1 jam, 1 menit, 1 tahun, berpuluh-puluh tahun, kalau Tuhan langsung ubahkan hatinya, pasti dia bisa terima.
Iya, betul, Pak. Pak, saya mau nanya Pak Fauzan, Pak dibaptisnya dulu tahun berapa Pak? Dulu Nggak dibaptis jelas tahun Pak, berapa nggak Pak? jelas Pak omongannya Pak. Dibaptis tahun berapa? Tahun berapa Pak? Setelah Halo, dibaptis sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun Bapak dibaptis? dibaptis tahun 99 Pak. Tahun 99 sudah ya. saya percaya, iya. Itu kegelisahan Bapak itu cuma 1 bulan aja ya? 1 bulan lebih itu Pak. Tapi memang luar Nah, biasa kegelisahan itu Pak. Makan tidak enak, sampai tidur tidak bisa saya itu Pak. Yang jelas pemikiran saya itu hanya kepada Isa Al-Masih itu siapa. Saya ingin mengenal lebih jelas lagi, mengenal lebih dekat lagi. yang bikin Bapak penasaran itu yang bikin Bapak penasaran itu Isa Al-Masih itu di dalam hati Bapak kira-kira pertanyaannya seperti apa? Apakah misalnya dia benar-benar Tuhan kah, atau misalnya disampaikan oleh seseorang? Siapa itu Isa Al-Masih itu? Apa benar itu Tuhan? Saya pikirkan. Nah, iya. Karena maksudnya Pak, yang bikin Bapak penasaran itu pertama sekali apa gitu Pak? Yang bikin saya penasaran itu, saya ingin mengetahui lebih jauh siapa itu Yesus. Oh iya. Saya mau saya mau bertanya dengan orang-orang saya, nggak mungkin kan Pak saya bertanya dengan orang yang seiman dengan saya pada waktu itu kan nggak mungkin. Iya. Nah, sama ibu juga kan Bapak nggak akan menjawab. Ya? Nggak, karena saya sudah sangat keras dengan mereka. Dengan anak-anak pun saya sangat keras. Saya melarang mereka untuk bercerita lagi untuk mengenal lagi siapa itu Yesus. Bahkan ketika anak saya dibawa ke gereja pun saya benar-benar kuasa doa ya Pak ya. Kalau kita yakin itu benar-benar kuasa doa. Saya percaya itu benar kuasa. Dari tantenya istri Bapak tadi ya, Ibu ya. Iya. Ya. Terima kasih. Memang itu saya ketahui setelah saya percaya Yesus, kalau waktu dia mau ketemu saya nggak datang, itu istri saya bilang mereka berdoa untuk saya pada waktu itu. Mungkin bukan sekali 2 kali, mungkin sering kali mereka berdoa kan. Mungkin sampai ke Bandung pun itu mungkin menjadi pokok doa mereka. Iya. Menggelisahkan hati memang saya mungkin ya. Dari keluarga juga memang mengasihi Bapak ya, sampai didoakan begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Di mana dulu Bapak dibaptis Pak? Pak tidak bisa saya jelaskan Pak ya. Iya. Baik. Nggak apa-apa Pak. Saya kira kan udah lama, tapi nggak apa-apa kalau Bapak nggak mau menjawab, ya nggak apa-apa. Terima kasih, semoga Tuhan selalu memberkati Bapak dalam segala pekerjaan Bapak. Kalau pikul salib itu ya memang dari awal Bapak sudah merasakan, tapi yakin Pak bahwa semua akan Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Itu aja mungkin Pak Yusuf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati channel. Baik Pak Tupang, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Tupang. Oke, kita ke Pak Nelson. Selamat malam Pak Nelson. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak. Pak Fauzan, saya mau nanya nih, Pak Fauzan tuh kriterianya seperti apa? Misalnya saya seorang petugas asuransi, ya kan, saya mau menawarkan asuransi sama Pak Fauzan. Katakanlah Pak Fauzan itu masih di seberang, ya. Begitu saya menawarkan asuransi, Pak Fauzan apakah langsung mau menerimanya? Apakah langsung, nanti kan pasti saya follow up lagi besok, saya nanya lagi ke rumah Pak Fauzan. Kriterianya Pak Fauzan seperti apa? Enggak, maksud saya gini Pak. Pelajari dulu. Oh, pelajari dulu ya. Nah, iya. Kalau saya seandainya misalnya nih, saya menguasai kapasitas teman-teman Pak Fauzan, misalnya saya kenal teman-teman. Oh, saya ceritakan sama Pak Fauzan, si Uda Faisal masuk juga loh, terus udah ini masuk juga loh. Apakah seperti itu Pak Fauzan langsung masuk atau gimana? Enggak Pak, saya compare dulu dengan mereka. Saya tanya dulu apa memang betul mereka udah masuk atau belum.
Oh iya 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 iya. Berarti kalau saya lihat Pak Fauzan ini tipikalnya tuh nggak langsung cepet ini ya, nggak langsung cepet ambil keputusan. Berarti istilahnya melihat tuh ini produknya bagus gak ya? Sampai udah Iya. bener-bener ketemu benang merahnya baru blek gitu ya, langsung ini ya. Iya, iya, Iya iya iya. iya. Kalau Terus saya satu lagi nih betul-betul Pak percaya Fauzan. baru saya, iya. Oh, siap 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 siap. Satu lagi nih. Pada saat si Uni itu minta balik ke seberang, pada saat itu apakah Pak Fauzan dan si Uni ini ada ribut gak masalah rumah tangga? Yang jelas saya jelaskan dengan dia, Pak. Ketika saya melangkah, percaya kepada Yesus, saya tidak akan mundur lagi ke belakang, Pak. Oh gitu ya. Mantap 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 Iya. mantap. Luar biasa Pak Fauzan ini. Pria Iya. sejati. Oke, makasih banyak ini jawabannya Pak Fauzan ya. Salam. Shalom. Saya melihat kesaksian Bapak Fauzan ini, saya lihat sangat radikal sekali ya. Begitu anaknya diajak ke gereja, langsung dia putuskan mau menggantung anaknya. Itu saking radikalnya. Iya. Ya. Namun di sini juga Pak, walaupun ya Bapak ini mungkin kalau di antara keluarga ada yang masuk Kristen, itu sudah barang tentu Pak. Kalau dicoret dari daftar keluarga, warisan. Tapi Bapak tidak usah takut. Warisan kita itu ada di sorga Pak. Bapak harus tetap maju, kuat, menjadi saksi buat keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saya percaya kalau Bapak rajin berdoa, pasti suatu saat mereka juga akan dimenangkan. Akan mengenal Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus. Bapak tetap kuat. Begitu saja Pak, dukungan dari saya. Terima kasih Bapak Fauzan. Oke teman-teman, kita sampai berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang dahsyat dari Pak Ahmad Fauzan, sesuatu hal yang sungguh di luar dugaan, tidak pernah dia sangka, tidak pernah dia kira bahwa dia menjadi seorang Kristen, karena sesungguhnya dia tidak akan pernah menjadi seorang Kristen. Tetapi bukan dia yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih dia. Tuhan menyelamatkannya dan mengambilnya dari sebuah kehidupan yang gelap, kehidupan yang tidak terselamatkan, menjadi kehidupan yang terselamatkan, kehidupan yang penuh terang, kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang penuh anugerah dan kasih karunia dari Bapa kita di surga. Haleluya, haleluya. Dan inilah sebuah kisah menarik bagaimana doa syafaat yang dilantunkan oleh keluarga istrinya ya, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, untuk keselamatan jiwa dari Pak Ahmad Fauzan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, doa orang benar apabila dengan yakin dipanjatkan sangat besar kuasanya. Apalagi doa itu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Yuk, mari kita terus bersyafaat, mengasihi, memberkati, dan mendoakan mereka yang terhilang, supaya mengalami kasih Kristus, supaya mengalami keselamatan. Tuhan beserta kita dan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.